Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang pria yang diduga kuat menganiaya bocah hingga tewas ditangkap petugas Polres Aceh Barat setelah buron lebih dari 2 pekan. Hanya sebagian pemilih datang mencoblos pada pemungutan suara ulang pemilu 2024 di TPS 01 Gampung Tebalui, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar. Relawan ERPA mendedikasikan diri mengawal perjalanan darurat ambulan dan pemadam kebakaran, meski sering bersinggungan dengan pengendara lain. Seorang pria di Kabupaten Aceh Barat diringkus polisi pada 21 Februari 2024 usai dilaporkan menganiaya seorang bocah berusia 4 tahun hingga tewas. Tersangka AZ ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Aceh Barat setelah buron sejak 8 Februari 2024 lalu. AZ menganiaya lantaran bocah tersebut menghambat hubungan asmaranya dengan ibu korban. Lelaki berusia 22 tahun ini memukuli korban yang berusia 4 tahun dan dianiaya di sebuah gudang usaha cincin sumur di Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan pada 8 Februari 2024 lalu. Korban kesakitan dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Setelah itu, pelaku melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Aceh Barat Ibtu Fahmi Suciandi mengatakan ayah korban melaporkan kejanggalan dari kematian anaknya. Warga Simelu ini mencurigai kematian anaknya yang tidak wajar usai memperoleh keterangan dari ibu korban yang juga mantan istrinya. Pelaku ini melakukan pemukulan yang mengenai dagu korban, kemudian memegang kaki korban dan membanting korban ke atas tempat tidur papan yang beralaskan tilam Palembang. Setelah merasa puas dengan perbuatannya, baru pelaku berhenti dan mengantarkan kembali korban ke orang tuanya di salah satu warung di Jalan Teguh Umar. Selanjutnya sekitar pukul 1 mengalami kejang-kejang. Selanjutnya sekitar pukul 6 pagi korban ini dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit dinyatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Akibat perbuatannya, pelaku dikenai pasal berlapis, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal penjara 15 tahun. Aidil Firmansyah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat. Dua tersangka kasus predator anak diciduk anggota Satreskrim Polres Aceh Utara. Satu dari 2 pelaku pemerkosaan anak di bawah umur ini merupakan pria lanjut usia. Kedua pemerkosa anak masing-masing berinisial MU dan M. MU, pria lansia pemerkosa anak, ditangkap setelah dilaporkan keluarga korban pada 19 Februari 2024 pekan lalu. MU dilaporkan meruda paksa korban di bawah umur hingga 4 kali. Sedangkan M, pria paruh baya, ditangkap pada akhir Januari 2024 silam, juga setelah dilaporkan ibu korban. Tersangka M ditangkap dalam persembunyiannya. Dari hasil penyelidikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Aceh Utara, kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian korban saat kejadian. Unit PPA Polres Aceh Utara telah berhasil mengungkap dan menangani 5 kasus perkara predator anak atau pedofilia.
yang di mana korbannya merupakan anak-anak. Dan dari hasil penyelidikan unit PPA serta dari banyak kasus perkara yang sudah kami tangani, ya, merupakan orang yang terdekat dengan korban, seperti saudara, paman, bahkan tetangga. Maka dari itu kami dari Kepolisian Resort Aceh Utara mengimbau kepada masyarakat, ya, agar menjaga dan mengawasi anak-anak kita agar terhindar dari maraknya predator anak. Akibat perbuatannya, kedua tersangka hanya dijerat dengan Kanun Aceh tentang hukum jinayat dengan ancaman penjara dan hukuman cambuk. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Kasus penyalahgunaan narkoba di Aceh semakin meluas dan masif. Pelakunya bukan saja pria, tapi juga wanita muda yang teriming-iming untuk bisa memperoleh banyak uang tanpa harus bekerja keras. 8 tersangka penyalahgunaan narkoba dihadirkan untuk melihat langsung pemusnahan barang bukti sabu-sabu dan ganja di kantor Badan Nasional Narkotika BNNP Provinsi Aceh. Sabu-sabu dan ganja yang disita dari 8 tersangka ini dimusnahkan dengan cara dihancurkan dengan cairan kimia dan dibakar. Para tersangka yang dihadirkan terlihat santai saat menyaksikan langsung pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Nyaris tidak ada rasa cemas dan takut di wajah mereka, meski sedang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Meski barang bukti sabu-sabu yang dimusnahkan cuma 2 kg, tapi langkah ini untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di semua kalangan. Demikian juga dengan pemusnahan 85 kg ganja. Berdasarkan hasil tangkapan ini di beberapa wilayah, jadi tidak hanya di satu tempat, tetapi terpencar di beberapa wilayah. Ada diungkap kasus yang di Gayo Lues, kemudian di Melaka, Aceh Utara, dan kemudian di Lok Sumawe dan Banda Aceh. Dan ini akan terus kami kembangkan dari ungkap kasus yang melibatkan perempuan, ya. Saya juga prihatin sebetulnya, ya, karena ternyata kejahatan narkotika ini tidak mengenal laki perempuan. Para tersangka ditangkap dari sejumlah lokasi, diantaranya di Kota Banda Aceh, Kota Lok Sumawe, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Besar. Ke-8 tersangka adalah DW, AF, CA, SH, AR, JA, MN, dan NI. Hingga kini mereka masih mendekam di tahanan PNNP Aceh. Mereka terancam hukuman minimal penjara 5 tahun karena melanggar pasal 112 Junto pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Pemungutan suara ulang atau PSU Pemilu 2024 di TPS 01 Gampung Tebalui, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu kemarin berjalan lancar. Namun tidak semua warga yang tercantum namanya dalam DPT datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Dari 177 warga yang masuk dalam DPT, hanya 136 pemilih yang hadir ke TPS pada saat PSU. Namun mereka sudah hadir di TPS yang berada di pekarangan Masjid Gampung Tebalui sejak pagi hari. Para pemilih tetap antusias mencoblos meski tidak semua hadir. Warga hadir untuk menggunakan hak ulang pilihnya setelah pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu dinyatakan terjadi pelanggaran pemilu. Panwaslih bersama penegak hukum terpadu atau Gakumdu Aceh Besar kemudian merekomendasi PSU di TPS 01 Tebalui.
Sampai saat ini sudah sekitar jam 12, sekitar 85% dari 100. jam 1 nanti. Setelah selesai langsung dilakukan penghitungan. Ya, tadi mulai jam 7. Jam 7 ya. Warga pemilih sudah mulai datang pukul berapa? Warga jam 8 kurang sudah di sini. Jadi warga antusias untuk pelaksanaan pemilu. PSU digelar akibat 4 warga asal Kabupaten Aceh Selatan dan di luar Provinsi Aceh mencoblos di TPS ini. Meski tidak masuk dalam DPT, anggota kelompok panitia penyelenggara pemungutan suara atau KPPS kecolongan dengan memberikan kesempatan kepada warga yang tidak tercantum dalam DPT, sehingga PSU harus digelar. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar.